Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga dalam keadaan sehat. Perkenalkan, saya Revina Pralita dari kelompok 5 akuntansi 4A Universitas Majalengka. Saya bersama rekan saya akan mempresentasikan hasil analisis sistem informasi akuntansi, penggajian dan pengupahan pada PT Tubagus Rangin. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan rekan saya dalam kelompok 5 ini. Yang pertama ada Ina Karlina, kedua ada Randy Prayoga, dan ketiga ada Siska Nur Alifia, dan yang terakhir saya sendiri Revina Pralita. Oke, langsung saja untuk pembahasan pertama saya persilahkan. Baik, yang pertama ada gambaran umum perusahaan. Yang pertama ada profil perusahaan. Kedua ada visi misi perusahaan. Yang ketiga ada sejarah singkat perusahaan. Yang keempat ada struktur organisasi perusahaan. Kemudian kita bahas tentang profil perusahaan. Nama badan usaha PT Tubagus Rangin, alamat Jalan Siti Armilah, nomor 54, Majalengka Kulon, Kabupaten Majalengka, kode pos 5418, telepon di 0233 282380. Kemudian email ada di tr_mjl@yahoo.co.id, NPWP 01.798.7.1.438.000. Bentuk badan usaha perseroan terbatas, jenis badan usaha, pelaksanaan, asosiasi gapensi. Kemudian ada visi misi perusahaan. Visi perusahaan adalah memberikan hasil produk jasa konstruksi yang terbaik kepada pelanggan dan masyarakat di seluruh Indonesia melalui jasa konstruksi yang terjamin mutunya. Keamanan proses pelaksanaannya peduli terhadap lingkungan disertai dengan kinerja yang terbaik. Kemudian misinya 1. Selalu melakukan penyempurnaan agar produknya mampu bersaing. Yang kedua, peduli terhadap masalah-masalah lingkungan hidup dan keselamatan serta kesejahteraan kerja. Kemudian ada sejarah singkat perusahaan. Diawali dengan perundingan antara komisaris utama, direktur dan direktur utama serta pemberian izin oleh pemerintah setempat mengenai pendirian perusahaan. Maka berdirilah PT Tubagus Rangin, suatu perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi. Pendirian PT Tubagus Rangin ini berharap dapat bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah setempat. Isi perjanjian dan kesepakatan antara komisaris, direktur utama, dan direkturnya mengenai kepemilikan saham dan profit disetujui oleh tiga belah pihak. Nama Tubagus Rangin diambil dari bekas nama jalan tempat perusahaan itu didirikan. Namun sayangnya, pada tahun 2001 jalan tersebut berubah nama menjadi Jalan Siti Armilah. Tubagus Rangin sendiri diambil dari nama Ki Bagus Rangin, nama tokoh pahlawan dari Bantarjati, Majalengka. Untuk mengenang sekaligus melestarikan, maka perusahaan pun mengambil nama Tubagus Rangin sebagai nama perusahaannya. Kemudian ada struktur organisasi. Yang pertama ada direktur utama, kemudian di bawahnya ada administrasi dan divisi umum. Kemudian di bawahnya lagi ada direktur keuangan, direktur produksi, dan direktur marketing. Kemudian ada divisi struktur, divisi manajemen konstruksi, divisi mekanikal elektrikal. Kemudian ada lagi divisi arsitektur, divisi jalan, divisi AMDAL, dan studio NCAD. Baik, berikut saya akan menjelaskan mengenai sistem informasi akuntansi penggajian dan pengupahan. Apa sih sistem informasi akuntansi penggajian dan pengupahan? Sistem informasi akuntansi penggajian dan pengupahan merupakan suatu sistem yang dibangun untuk mempermudah pelaksanaan penggajian karyawan secara tepat dan akurat dengan mengkomputerisasi keseluruhan maupun beberapa bagian dan proses penggajian tersebut
disertai dengan pengendalian atau kontrol atas sistem komputerisasi tersebut. Kemudian, sistem informasi akuntansi gaji dan upah merupakan rangkaian prosedur perhitungan dan pembayaran gaji dan upah secara menyeluruh bagi karyawan secara efektif dan efisien. Tentunya dengan sistem akuntansi gaji dan upah ini, yang baik bagi perusahaan akan mampu memotivasi semangat kerja karyawan yang kurang produktif dan mempertahankan karyawannya yang produktif sehingga tujuan perusahaan untuk mencari laba tercapai dengan produktivitas kerja karyawan yang tinggi. Baik, berikut terdapat beberapa tujuan dari sistem informasi akuntansi gaji dan upah. Tujuan yang pertama yaitu untuk mengetahui jumlah karyawan yang ada di perusahaan tersebut. Tujuan yang kedua yaitu untuk mencatat kewajiban yang timbul dalam hubungan dengan pembayaran gaji karyawan, seperti misalnya utang gaji karyawan, utang pajak, dan utang dana pensiun. Tujuan yang selanjutnya yaitu untuk mengisi cek guna pembayaran gaji dan menguangkan cek tersebut ke bank, dan kemudian mengeluarkan slip gaji untuk karyawan. Tujuan yang keempat yaitu untuk mengatasi adanya kesalahan dan penyimpangan dalam perhitungan dan pembayaran gaji dan upah. Tujuan yang terakhir yaitu untuk mengatasi adanya kesalahan dan penyimpangan dalam perhitungan serta pembayaran gaji dan upah. Berikut terdapat fungsi yang terkait dalam sistem informasi akuntansi gaji dan upah. Yang pertama yaitu fungsi kepegawaian. Fungsi ini bertanggung jawab untuk mencari karyawan baru, menyeleksi calon karyawan, memutuskan penempatan karyawan baru, membuat surat keputusan tarif gaji dan upah karyawan, kenaikan pangkat dan golongan gaji, serta mutasi karyawan dan pemberhentian karyawan. Fungsi yang kedua yaitu fungsi pencatat waktu. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyelenggarakan catatan waktu hadir bagi semua karyawan perusahaan, di mana fungsi pencatatan waktu hadir karyawan tidak boleh dilaksanakan oleh fungsi operasi atau oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi pembuat daftar gaji dan upah bertanggung jawab untuk membuat daftar gaji dan upah yang berisi penghasilan bruto yang menjadi hak dan berbagai potongan yang menjadi beban setiap karyawan selama jangka waktu pembayaran gaji dan upah. Daftar gaji dan upah diserahkan oleh pembuat daftar gaji dan upah kepada fungsi akuntansi guna pembuatan bukti kas keluar yang dipakai sebagai dasar pembayaran gaji dan upah. Kemudian fungsi yang keempat yaitu fungsi akuntansi. Fungsi ini bertanggung jawab untuk mencatat kewajiban yang timbul dalam hubungannya dengan pembayaran gaji dan upah karyawan. Misalnya, utang gaji dan utang karyawan, upah karyawan maksudnya, utang pajak, utang dana pensiun. Fungsi akuntansi yang menangani sistem akuntansi penggajian dan pengupahan berada di tangan bagian utang, bagian kartu biaya, dan bagian jurnal. Kemudian fungsi yang terakhir yaitu fungsi keuangan bertanggung jawab untuk mengisi cek guna pembayaran gaji dan upah dan menguangkan cek tersebut ke bank. Uang tunai tersebut kemudian dimasukkan ke dalam amplop gaji dan upah setiap karyawan untuk selanjutnya dibagikan kepada karyawan yang berhak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sistem informasi akuntansi penggajian dan pengupahan pada PT Tubagus Serangin. Pada PT ini, sistem penggajian digunakan bagi karyawan tetap yang biasanya sering kerja di kantor. Untuk sistem penggajian bagi karyawan tetap, gaji minimal disesuaikan dengan UMR Majalengka yang dibayarkan sebulan sekali. Sedangkan sistem pengupahan sendiri digunakan pekerja atau karyawan yang biasanya berubah sesuai dengan kebutuhan pekerjaan, serta biasanya bekerja di bagian pembuatan proyek. Untuk sistem pengupahan pada PT Tubagus ini dibagi lagi menjadi dua bagian. Yang pertama, sistem upah borongan.
Upah borongan ini berdasarkan pada volume pekerjaan yang disepakati antara pengusaha dan pekerja di awal perjanjian. Kedua, sistem upah harian. Sesuai namanya, besarnya sistem upah ini ditentukan berdasarkan waktu kerja karyawan, serta pekerja dibayar berdasarkan waktu kerja atau harian. Kemudian yang kedua mengenai prosedur sistem informasi akuntansi, pengupahan, dan penggajian pada PT Tubagus Serangin. Yang pertama ada penggajian bagian karyawan tetap. Ada 3 prosedur dalam menentukan penggajian ini. Yang pertama ada prosedur pencatatan waktu hadir. Prosedur ini bertujuan untuk mencatat waktu hadir karyawan. Pencatatan waktu hadir ini diselenggarakan oleh fungsi pencatat waktu dengan menggunakan daftar hadir pada pintu masuk kantor administrasi. Kemudian yang kedua ada prosedur pembuatan daftar gaji dan upah. Dalam prosedur ini, fungsi pembuat daftar gaji dan upah membuat daftar gaji dan upah karyawan. Data yang dipakai sebagai dasar pembuatan daftar gaji dan upah ini adalah surat-surat keputusan mengenai pengangkatan karyawan, daftar gaji bulan sebelumnya, dan daftar hadir. Kemudian yang ketiga ada prosedur pembayaran gaji dan upah. Prosedur ini melibatkan fungsi akuntansi dan fungsi keuangan yang dilakukan oleh bagian keuangan. Fungsi akuntansi ini membuat perintah pengeluaran kas kepada fungsi keuangan untuk menulis cek guna pembayaran gaji dan upah. Kemudian yang kedua untuk pengupahan bagian kerja proyek. Yang pertama ada budgeting, yang kedua ada mencari pekerja dan membuat kesepakatan, yang ketiga adalah pembayaran oleh bagian keuangan proyek. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan dokumen sistem informasi akuntansi pada penggajian dan pengupahan. Ada 7 dokumen yang digunakan pada PT Tubagus Serangin dalam menentukan penggajian dan pengupahan. Yang pertama ada dokumen pendukung perubahan gaji dan upah. Dokumen ini umumnya dikeluarkan oleh fungsi kepegawaian berupa surat keputusan yang berhubungan dengan karyawan. Seperti misalnya surat keputusan pengangkatan karyawan baru, kemudian ada kenaikan pangkat, skorsing, dan sebagainya. Yang kedua ada kartu jam hadir. Kartu jam hadir ini digunakan oleh fungsi pencatat waktu untuk mencatat jam hadir setiap karyawan di perusahaan. Yang ketiga ada daftar gaji dan upah. Daftar gaji dan upah ini merupakan dokumen yang memuat informasi mengenai jumlah gaji bruto tiap karyawan, potongan-potongan serta jumlah gaji bruto tiap karyawan, gaji neto tiap karyawan. Kemudian yang keempat ada rekap daftar gaji dan upah. Nah, rekap daftar gaji dan upah ini merupakan dokumen yang berisi ringkasan gaji per departemen atau per bagian yang dibuat berdasarkan daftar gaji. Kemudian yang kelima ada surat pernyataan gaji dan upah. Surat pernyataan gaji dan upah ini merupakan dokumen yang dibuat oleh fungsi pembuat daftar gaji yang merupakan catatan bagi tiap karyawan beserta berbagai potongan yang menjadi beban bagi karyawan. Yang keenam ada amplop gaji dan upah. Amplop gaji dan upah ini berisi uang gaji karyawan yang memuat informasi mengenai nama karyawan, nomor identifikasi, dan jumlah gaji bersih yang diterima karyawan dalam bulan atau periode tertentu. Dan yang ketujuh ada bukti kas keluar. Ini berdasarkan informasi dalam daftar gaji yang diterima dari fungsi pembuat daftar gaji, maka fungsi pencatat uang akan membuat dokumen yang merupakan perintah pengeluaran uang kepada fungsi pembayaran gaji. Saya Siska Nur Alipia akan menjelaskan flowchart bagian penggajian karyawan tetap. Yang pertama ada pada bagian personalia yang akan mencetak hasil print absensi karyawan, membuat daftar absen karyawan, melakukan perhitungan bonus penjualan karyawan, melakukan perhitungan dan membuat laporan gaji yang akan diserahkan pada bagian keuangan. Setelah disetujui dan ditandatangani oleh pimpinan, selanjutnya akan diberikan pada bagian keuangan. Pada bagian keuangan ini akan membuat
daftar gaji karyawan dan membuat slip gaji serta menguangkannya. Sebelum diuangkan, laporan gaji karyawan tersebut akan diserahkan terlebih dahulu ke direktur utama untuk dicek dan ditandatangani. Selanjutnya, direktur utama di sini akan bertugas untuk mengecek laporan gaji karyawan dan menandatangani laporan gaji karyawan tersebut. Selanjutnya yaitu flowchart bagian pengupahan karyawan proyek. Yang pertama ada bagian personalia yang akan melakukan perhitungan atau budgeting dan membuat laporan gaji serta melakukan analisis pekerjaan proyek, lalu akan diserahkan pada bagian keuangan. Setelah disetujui dan ditandatangani oleh pimpinan, selanjutnya akan diberikan pada bagian keuangan. Bagian keuangan proyek. Lalu selanjutnya pada bagian keuangan proyek di sini akan membuat daftar gaji pekerja proyek dan membuat slip gaji serta menguangkannya. Sebelum diuangkan, laporan gaji karyawan tersebut akan diserahkan terlebih dahulu kepada manajer proyek untuk dicek dan ditandatangani. Manajer proyek di sini bertugas untuk mengecek laporan gaji karyawan dan menandatangani laporan gaji karyawan. Selanjutnya yaitu kekurangan dan kelebihan sistem informasi akuntansi penggajian dan pengupahan pada PT Tubagus Rangin. Berdasarkan analisis dan pembahasan yang dilakukan terhadap sistem akuntansi penggajian dan pengupahan yang diterapkan oleh PT Tubagus Rangin, maka dari hasil evaluasi kami ditemukan beberapa kelebihan dan kelemahan yang dapat kami jabarkan berdasarkan aktivitas akuntansi yang dilakukan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kelebihan dari sistem penggajian dan pengupahan di PT Tubagus Rangin ini sudah cukup baik dan efektif. Sebagian fungsi yang ada pada sistem penggajian dan pengupahan sudah digunakan dengan cukup baik. Dalam sistem informasi akuntansi pengupahan di PT Tubagus Rangin ini menggunakan sistem borongan dan harian. Dalam pelaksanaannya mudah karena tidak banyak menggunakan bagian dalam sistem pengupahannya sendiri. Serta sistem penggajiannya pun pada kantornya sudah cukup baik bagi sebuah perusahaan jasa konstruksi. Di balik kelebihan terdapat beberapa kelemahan, yaitu meskipun sudah terbilang baik, sistem informasi akuntansi penggajian di PT Tubagus Rangin ini kurang lengkap dibandingkan dengan standar sistem akuntansi penggajian di sebuah perusahaan. Selain kurang lengkap dikarenakan menggunakan dua sistem, yaitu sistem pengupahan di bagian proyeknya dan penggajian di bagian kantornya, maka dalam prosedurnya pun sedikit rumit bila tidak begitu paham pada sistemnya. Serta ada dua bagian mengerjakan dua fungsi yang seharusnya terpisah, yaitu bagian keuangan yang mengerjakan fungsi akuntansi dan fungsi keuangan. Seharusnya dua fungsi ini dipisahkan karena berbeda. Fungsi akuntansi sendiri melakukan pencatatan yang berhubungan dengan akuntansi, sedangkan untuk fungsi keuangan berhubungan dengan uang menguang. Lalu selanjutnya akan lebih baik jika PT Tubagus Rangin ini memperbaiki dan melengkapi sistem akuntansinya, khususnya dalam bidang penggajian dan pengupahan. Saran yang dapat kami berikan pada PT Tubagus Rangin ini yaitu perusahaan harus lebih baik lagi dalam memanfaatkan teknologi demi menunjang kemajuan perusahaan, terutama pada proses penggajian. Misalnya, bisa dilakukan penggajian melalui nomor rekening atau transfer. Hal ini akan lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan cara manual. Selain itu juga dalam hal daftar hadir, dapat memanfaatkan teknologi seperti daftar hadir sidik jari agar lebih cepat dan lebih efisien. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Demikian presentasi yang bisa kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan dan penjelasannya, dan semoga apa yang kelompok kami presentasikan dapat bermanfaat untuk semuanya yang menonton. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.